Halo, apa kabar? Bertemu lagi di dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas soal ujian sekolah matematika tahun pelajaran 2020-2021. Dan ini pembahasan yang kedua. Kita akan berlatih soal nomor 11 sampai dengan 20. Baik, teman Math, sebelum kita masuk ke soal nomor 11, saya mau ralat dulu soal nomor 9. Terjadi pengerjaan atau kesalahan dalam pengerjaan di nomor 9 di video sebelumnya, maka kita akan bahas kembali soal nomor 9 ini. Kita lihat diberikan tabel seperti ini, yaitu harga dan diskonnya. Pertanyaannya adalah, the lowest price is, harga paling rendah. Maka kita akan hitung satu-satu berdasarkan optionnya saja, yaitu tripod at Melati Shop. Tripod Melati Shop berarti kan ini, dan 130.000 price-nya, diskonnya 28%, berarti yang harus dia bayarkan adalah 72%. Oke, kita akan kalikan dengan 130.000. Oke, teman-teman. Nah, di sini yang harusnya kita peroleh adalah 72%. Ya, 72% dikali dengan 130.000 adalah 93.600. Oke, kemudian B. B itu adalah headset Etroshop. Headset Etroshop. Diskon 18%, berarti yang harus dibayarkan adalah 82% dikali dengan harga normalnya, yaitu 115.000. Kita peroleh 82% dikali dengan 115.000 adalah 94.300. C. Tripod Etroshop. Tripod Etroshop berarti ini teman-teman, diskonnya 15%, sehingga yang harus dia bayarkan adalah 85% dari harga normal 110.000. Sehingga kita peroleh 85% times 110.000 rupiah. Oke, the result is 93.500. Dan yang terakhir itu adalah headset at Mawar Shop. Headset Mawar Shop. Nah, ini ya teman-teman, diskon 23%. Berarti yang harus dia bayarkan adalah 77% dikali dengan 120.000. Kita peroleh 92.400. Teman. 92.400. Maka jawaban yang paling benar harusnya adalah D. Nomor 11. Study the following picture. This is trapezoid ABCD with AB parallel CD and AB 17 cm. Then CD is 7 cm. The area of ABCD, area of trapezoid 144 cm squared. Then the perimeter of the trapezoid is how many centimeter? Alright, from the area we have to find the length of height first, ya. Okay, remember that the area of trapezoid is the sum of parallel side, jumlah sisi sejajar. Oke, jumlah sisi sejajarnya berarti 17 ditambah 7 dikali dengan tinggi. Oke, kita buat tinggi di sini, ya. Ini merupakan tinggi tegak lurus ya teman-teman, dengan alasnya ini tinggi dan ini juga tinggi. Per 2, ya. Oke, area adalah 144 sama dengan 24 per 2H. Oke, ini kita bisa sederhanakan menjadi 12H. So, the height of the trapezoid becomes 144 dibagi dengan 12, kita peroleh 12 cm. Oke, kita akan tuliskan 12 cm di sini. Nah, ini 12 dan ini juga 12. Sehingga kita akan mencari panjang BC dan juga panjang AD. Panjang BC ini sama dengan panjang AD ya, teman-teman. Kita akan menggunakan Pitagoras, sehingga kita harus tentukan panjangnya ini dulu ya. Misalkan di sini adalah E, kita cari panjang EB. EB itu pasti sama dengan, kita misalkan di sini F, AF ya teman-teman. Nah, kita lihat kalau di bagian atas itu 7, berarti di sini 7. Sisanya AF dengan EB ini kita peroleh dari ya
AF itu sama dengan EB, kita peroleh dari 17 dikurang 7 dibagi dengan 2. Oke teman-teman, maka kita akan peroleh berapa itu teman-teman? 5 ya, 5 cm. Oke, panjangnya 5 cm dan ini juga 5 cm. Sehingga untuk mencari BC kita akan keluarkan sebuah segitiga siku-siku seperti ini teman-teman. Ya. Sebuah segitiga siku-siku yaitu CEB. Oke. Nah, EB tadi 5 cm dan CE merupakan tinggi adalah 12 cm. Sehingga BC atau CB itu adalah akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat. 5 kuadrat 25. Oke, 12 kuadrat 144. Kita peroleh 169. Akar 169 adalah 13 cm. Oke, ini teman-teman 13 cm, ini juga 13 cm. Nah, pertanyaannya adalah perimeter. Oke, perimeter teman-teman itu adalah the total all sides of the trapezoid. So, ya perimeter itu sama dengan total keseluruhan. Berarti 17 ditambah dengan 13 ditambah 7 ditambah 13 lagi. Kita peroleh 30 tambah 20, 50 cm. Sehingga jawabannya apa teman-teman? A. Soal nomor 12. Given the number sequence for 8, 16, 28, 44, infinity, the 8th term of the sequence is... Oke, saya akan tuliskan terlebih dahulu kembali sequence-nya. 4, 8, 16, 28, 44, sampai infinity. Nah, infinity berarti di sini tak terhingga teman-teman, yang ditanya hanya suku ke-8, ini sudah 5, berarti kita akan mencari 3 suku lagi sampai ketemu dengan suku ke-8 gitu ya. Nah, berarti kita cari rules-nya dulu. We will find what is the rules of the sequence. Ini plus 4. Oke, this is also plus 8 ya. Ini plus 12. Oke, this rules is plus 16. Berarti next-nya plus berapa teman-teman? Ya, plus 20. Sehingga kita dapat 64. Selanjutnya plus berapa teman-teman? Ya, plus 24 ya. Oke, maka kita dapat 88, the 7th term. And the last, the 8th term, will be added 28 ya. So, the 8th term become 116. The result B. Nomor 13. Look at the following picture. Okay, we have point M, R, and S. The school position when we depart from home R is to move left 4 units and move down 2 units. Written with coordinate -4. Okay, point -2. Then we can write the position of mall from home. Okay, mall from home. So we can start from this point R, and then we will move to the left. How many units? Yeah, 7 units to the left. 7 units to the left. It means -7, right? Okay, 7 units left. 7 units left, right? And then 3 units up, right? And then 3 units up. It means the coordinate of this is -7.3. So the result is C. Nomor 14. Study the arrow diagram below. The suitable relation for the arrow diagram above is. Oke, jika teman-teman diberikan atau disuguhkan dengan soal seperti ini, maka kita akan coba satu-satu option yang ada. Ya, benar apa salah gitu ya. Oke teman-teman, yang A 2 less than, kita coba 2 less than 2. 3 itu 2 kurangnya dari 2, otomatis salah ya teman-teman, ini nggak benar. Lanjut, vector of 3 is vector of 2. This is also incorrect ya. 3 not vector of 2. C, more than 3 more than 2, correct. Okay, try the other number. 5 more than 2, 5 more than 4, correct. And the last one, 7, we will try 7 more than 2, 7 more than 4, 7 more than 6.
Exactly correct. So our answer is C. Next question is, consider the following equation. The pair of parallel lines is, okay, given for equation here, I1 until I4. So, yeah, this key term is parallel lines. Remember that parallel lines in equation of lines, we have the rules, yeah, parallel lines. They are parallel when the gradient represent SM, the gradient is equal. Ya, kita tuliskan dia gradien 1 sama dengan gradien 2. Nah, bagaimana cara mencari gradien? Kita beranjak dari general form equation of the line. Oke, general form of equation is y equal mx plus c. So, what is the gradient here? The gradient is the coefficient of x. Ya, this is the gradient. Kemudian berarti teman-teman kita akan cari gradien dari masing-masing ya supaya kita menemukan mana yang sama. Kita coba yang I1. I1 kan persamaannya sudah seperti general formnya, maka 3x ini tambah 1 gradiennya adalah 3. I2. Oke, I2 3x ditambah Y sama dengan 5. Berarti kita bentuk dia ke general form, Y sama dengan 3x-nya kita pindahkan ke kanan, jadinya negatif 3x ditambah 5. Sehingga gradiennya teman-teman itu adalah negatif 3. Oke, kita belum menemukan yang sama ya. Lanjut ke I3. Ya, I3 6x dikurang 2y dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita akan bentuk ke general form-nya. Berarti ini negatif 2y sama dengan 6x-nya kita pindahkan jadi negatif 6x. Oke, ditambah 3. Nah, supaya dia jadi y sama dengan mx ditambah c, berarti ini kita bagi dengan negatif 2, teman-teman. Ini juga kita bagi dengan negatif 2. Sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2 adalah 3x. 3 dibagi negatif 2 adalah negatif 3/2. Sehingga gradien dari persamaan ini adalah 3. Oke, kita sudah menemukan yang sama teman-teman. Persamaan yang memiliki gradien sama adalah I1 and I3. Okay, so they are exactly parallel. The answer B. Next, nomor 16. A parking attendant gets 24,000 rupiah for 5 cars and 2 motorbikes, while from 4 cars and 3 motorbikes he gets 22,000 rupiah. If there are 15 cars and 10 motorbikes, a load of parking money earned is. Oke, teman-teman, saya akan misalkan cars dengan motorbikes dengan sebuah simbol ya. Cars kita represent dengan C, motorbike dengan M. Maka di sini kita peroleh 5C ditambah dengan 2M, dia memperoleh 24.000. Ini kita misalkan persamaan 1, kemudian persamaan 2-nya 4C ditambah dengan 3M, kita peroleh 22.000. Nah, ini adalah persamaan 2. Setelah itu, kita akan cari nilai C dan M dengan cara eliminasi atau substitusi. Saya akan pakai teknik eliminasi ya. 5C ditambah 2M, saya tuliskan kembali sama dengan 24.000. 4C ditambah 3M sama dengan 22.000. Oke, saya mau menghilangkan nilai C di sini, berarti kita butuh nilainya sama. Ini akan saya samakan antara 5 dan 4, kita samakan ke 20, artinya ini kita kali 4, ini kali 5. Sehingga kita peroleh 20C ditambah 8M sama dengan 96.000. Selanjutnya 20C ditambah dengan 15M sama dengan 110.000. Baik, operasi yang kita lakukan adalah kurang. Oke, supaya ini kita bisa erase ya. Oke, 8M dikurang dengan 15M negatif 7M. 96.000 dikurang 110.000 adalah negatif 14.000. Oke, negatif divide by negatif become positif ya teman-teman. So, M di sini adalah 2.000. Oke, next untuk mencari C berarti substitute
ya, pakai substitution method. M sama dengan 2000, kita substitusikan ke salah satu. Ya, salah satu persamaan. Oke, kita pilih persamaan 1 sama dengan 24.000 di sini. Oke, ganti M-nya dengan 2000, maka jadinya 5C ditambah 2 kali 2000 sama dengan 24.000. Oke, ke atas ya teman-teman. 5C ditambah 4000 sama dengan 24.000. Next, 5C equal to 4.000-nya kita pindahin, berarti jadi 20.000 ya teman-teman. Sehingga C-nya adalah 4.000. Nah, nilainya kita sudah peroleh. Cars-nya berarti 4.000 dan motorbike-nya 2.000. Itu untuk harga parkingnya ya. Oke, pertanyaannya adalah 15 cars, 10 motorbike. Berarti the question is 15C plus 10M. Ya, maka kita masukkan 15 dikali 4.000 ditambah dengan 10 dikali 2.000. Resultnya adalah 60.000 plus 20.000. The total is 80.000. Ya, jawabannya adalah C. Question number 17. A ladder that is 4 meters long is propping against a tree. Propping, it means menopang. The distance of the ladder to the tree is 2.4 meters. The tree height that a ladder can reach is. Oke. Saya akan gambar dulu ya ilustrasinya seperti ini. Ini ada pohon, teman-teman. Seperti ini. Nah, kemudian di sini ada laddernya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke. Setelah itu, panjang laddernya ini dikasih tahu katanya 4 meter ya. 4 meter. Kemudian jarak dari tree itu berarti ini teman-teman, jaraknya. Itu adalah 2,4 meter. The question is the height of the ladder can reach. Berarti ini teman-teman. Pertanyaannya berapa tingginya yang bisa dia capai. Nah, ini bicara tentang Pythagoras Theorem ya teman-teman. Kita bisa gambarkan. Kan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, di sini ini 4 meter. Dan ini adalah 2,4 meter. Pertanyaannya berarti ini H-nya. Ya, Pythagoras Theorem. So, H kuadrat itu sama dengan hipotenusa kuadrat, berarti 4 kuadrat, dikurang dengan 2,4 kuadrat. Oke, 4 kuadrat itu adalah 16, 2,4 itu adalah 5,76 ya, teman-teman. Sehingga H kuadratnya adalah 10,34. Then, H is square root of 10,34, kita peroleh 3,2 meter. Ya, jawabannya B. Nomor 18. Look at the following circle image. Okay, if it is known that angle AOC 35 degrees, then the value of M is. Okay, the value of M ini adalah inscribed angle teman-teman. Sudut keliling ini menghadap busur ini. Ya, busur BC. Nah, busur BC ini adalah central angle yang sama dengan ini, ya. Maka kita cari dulu angle COB. Angle COB itu sama dengan besar busur BC, yaitu 180 dikurang 35 derajat. Kita peroleh 145 derajat. Ingat, angle M itu adalah facing to the BC. Ya, arc BC. Arc BC is central angle. Ingat, inscribed angle atau sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Artinya setengah dari sudut COB. Ya, kita peroleh setengah kali 145 sama dengan 72,5 derajat. Oke, jawabannya A. Selanjutnya nomor 19. Look at the following picture. Pyramid. Pyramid TABCD has a square base. If the base side length is 30 cm and the height of the pyramid is 20 cm, then the area of the pyramid is. Oke, square alasnya berarti panjang sisinya semuanya sama, ini 30, ini juga 30. Di bagian sini juga 30, ini juga 30 ya teman-teman. Next, height of pyramid berarti height-nya di sini ini 20 teman-teman. Oke, kita ingat kembali area of pyramid. Area of pyramid is
base area plus lateral area. Ya, lateral area itu adalah sisi tegaknya. Sisi tegak ini berbentuk segitiga. Nah, di sini karena dia square alasnya, otomatis segitiganya di sini semuanya sama, teman-teman. Ya, berarti kita harus cari dulu untuk memperoleh area segitiga, kan kita harus punya alasnya. Nah, di sini alasnya sudah 30, tinggal kita cari tingginya, teman-teman. Kita misalkan buat tinggi di sini. Nah, gini ya, itu kita misalkan TE gitu ya. Nah, setelah itu kita cari dari O ke E. Nah, O ke E ini adalah setengah dari 30, ini adalah 15, teman-teman. Maka kita keluarkan segitiga siku-siku dari sini. Seperti ini. Ya, TOE. Ya, ini siku-siku. Tingginya 20. Ini alasnya 15. Artinya TE pakai Pitagoras, teman-teman. TE sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Oke, akar dari 20 kuadrat 400, 15 kuadrat 225. Berarti akar dari 625 adalah 25, teman-teman. Ya, 25 cm. Sehingga areanya kita sudah bisa langsung hitung ya. Base area square berarti side square ya, berarti 30 kuadrat ditambah lateral areanya kan ada 4 segitiga yang sama, berarti 4 kali 2 segitiga setengah kali tinggi segitiga ya. Oke. Sehingga kita punya 900 ditambah ini kita bisa coret 2A 2 60, ini 1500. Total area of the pyramid is 2400 cm square. Jawabannya apa, teman-teman? C. Soal 20 dan sekaligus soal terakhir di pembahasan kali ini ya. Study the following picture. ABCD is rectangle. V is the midpoint of side AB. If the area of a triangle APC 50 cm, then the area of ACD is. Oke. APC ya teman-teman yang diketahui ini 50 cm kuadrat. Nah, yang ditanya adalah ACD atau ADC ya. Ini yang ditanya teman-teman. Areanya berapa? Oke, sekarang kita mau lihat dulu segitiga CPB yang ini teman-teman. Nah, berapakah areanya ini? Nah, sekarang kita coba cek. Ini kan alasnya sama ya, teman-teman. AP kita misalkan ini X dan ini juga X. Sehingga ini kan tingginya kita lihat BC ya. Sehingga untuk mencari area dari segitiga CPB itu adalah setengah kali alasnya itu X dan dikali tingginya. Oke. Sedangkan untuk mencari area dari segitiga APC, ya area segitiga APC itu kan sama aja dengan setengah dikali alasnya dia X dan tingginya adalah H. Artinya apa teman-teman? Ternyata area segitiga CPB itu sama dengan area segitiga APC. Ya, area segitiga CPB itu sama dengan area segitiga APC. Sama dengan jadinya 50 cm kuadrat. Gitu ya. So, area ADC, triangle ADC is 50 cm squared plus 50 cm squared. Total 100 cm squared. Ya, jawabannya adalah B. Baik teman-teman, demikianlah pembahasan soal ujian sekolah matematika tahun pelajaran 2020-2021 bagian yang kedua nomor 11 sampai dengan 20. Kita akan lanjutkan pembahasan nomor selanjutnya di sesi berikutnya. Tetap semangat, persiapkan diri untuk ujian sekolah. Tuhan memberkati kalian. I should fuck her in the Benz.